Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab terjemah Riyadhus Shalihin disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menceritakan sebuah kisah menarik tentang keikhlasan dalam berbuat kebaikan. Berikut akan disampaikan kisahnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu sebelum kamu ada 3 orang berjalan-jalan, kemudian mereka mendapatkan sebuah gua yang dapat dimanfaatkan untuk berteduh, maka mereka pun masuk ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba ada batu dari atas bukit yang menggelinding dan menutupi pintu gua itu, sehingga mereka tidak dapat keluar. Salah seorang di antara mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu sekalian dari bencana ini kecuali bila kamu sekalian berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amal-amal soleh yang pernah kalian perbuat. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata dan berdoa, wahai Allah, saya mempunyai ayah ibu yang sudah tua renta, dan saya biasa mendahulukan memberikan minum susu kepada keduanya sebelum saya memberikan kepada keluarga dan budak. Pada suatu hari saya terlambat pulang dari mencari kayu, dan saya temui keduanya sudah tidur. Saya terus memerah susu untuk persediaan minum keduanya. Karena aku dapatkan keduanya telah tidur, maka saya enggan untuk membangunkannya, dan saya pun tidak akan memberi minum susu itu baik kepada keluarga maupun kepada budak sebelum saya memberikan kepada ayah bunda saya. Saya tunggu ayah bunda hingga terbit fajar, barulah bangun keduanya, serta ku berikan minuman susu kepada keduanya. Padahal sejak malam anak-anak saya menangis dan terisak-isak dengan mengelilingi kaki saya. Wahai Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharapkan ridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Maka bergeserlah sedikit batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Kemudian seorang yang lain berkata pula, wahai Allah, sesungguhnya saya mempunyai saudara sepupu yang sangat saya cintai. Pada riwayat lain dikatakan, saya sangat mencintainya sebagai lazimnya laki-laki mencintai perempuan. Kemudian saya ingin berbuat zina dengannya, tetapi ia selalu menolaknya. Selang beberapa tahun, ia tertimpa kesulitan, kemudian datang kepada saya dan saya berikan kepadanya 120 dinar, dan ia sanggup menyerahkan dirinya untuk diperlakukan apa saja oleh saya, kapan saja saya menginginkannya. Pada riwayat lain dikatakan, kemudian ketika saya berada di antara kedua kakinya, ia berkata, takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah kau sobekkan selaput darahku kecuali dengan jalan yang benar. Kemudian saya meninggalkannya, padahal dia adalah seseorang yang sangat saya cintai, dan saya relakan emas atau dinar yang kuberikan kepadanya. Wahai Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharapkan ridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Maka bergeserlah batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Kemudian orang yang ketiga berkata dan berdoa, wahai Allah, saya mempekerjakan beberapa karyawan dan semuanya saya gaji dengan sempurna, kecuali ada seorang yang meninggalkan saya dan tidak mau mengambil gajinya lebih dulu. Kemudian gajinya itu saya kembangkan sehingga menjadi banyak. Selang beberapa lama dia datang kepada saya dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah gaji saya yang dulu itu. Saya berkata, semua yang kamu lihat itu, baik unta, sapi, kambing, maupun budak yang mengembalakannya, itu semua adalah gajimu. Ia kemudian berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau mempermainkan saya. Saya menjawab, saya tidak mempermainkan kamu. Kemudian dia pun mengambil semuanya itu dan tidak meninggalkannya sedikit pun. Wahai Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharapkan ridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Maka bergeserlah batu itu dan mereka pun bisa keluar dari dalam gua. Demikianlah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang kisah 3 orang yang terkurung di dalam sebuah gua yang karena keikhlasan dalam perbuatan mereka di masa lalu yang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dapat keluar dari gua tersebut. Marilah kita mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini bahwa keikhlasan kita dalam berbuat kebaikan akan kembali kepada kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan sikap ikhlas dalam berbuat kebaikan, dan semoga segala amal perbuatan kita senantiasa hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.